Ibu Allah menciptakan semua manusia sempurna. Aku tuli dan aku sempurna. Hanya pendengaranku diambil oleh Allah dan aku terima. Aku takut aku mendengar banyak dosa kalau pakai alat ini. Wah, ini menarik ya. Jadi mau dipasangi alat, tapi dia bilang anaknya, aku nih sempurna, aku hanya tidak bisa mendengar saja. Sama seperti aku juga. Aku ini sempurna, aku hanya kehilangan beberapa kilo daging saja. Saya ini membayangkan seorang ibu ya menghadapi anaknya. Penulis dan buku. Ayo, para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Buku antologi non-fiksi ya, Membersamaimu, antologi tuli oleh Esti Wika dan kawan-kawan. Ini diterbitkan penerbit Citra Iris Surabaya. Ya. Jadi Iris Publishing. Nih, saya akan membahas covernya misalnya ya. Covernya ya ini khas indie label ya. Indie Publishing. Jadi memang ya sederhana. Padahal sebetulnya cover ini bisa lebih digarap lebih bagus lagi karena isinya ini bagus ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana isi hati orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama tuli di sini ya. Membersamaimu, Esti Wika dan kawan-kawan. Jadi cover tadi sudah. Di sini tidak ditulis nama penulisnya secara keseluruhan karena mungkin ini faktor artistik ya. Jadi hanya ditulis Esti Wika dan kawan-kawan, dan ini dibenarkan, tidak apa-apa. Nah, di belakangnya barulah di cover belakang ini dituliskan nama penulisnya ya. Nama penulisnya di sini. Kemudian saya akan baca blurb-nya ya. Membersamaimu, antologi tuli. Yang paling menarik tulinya itu pakai not balok nih. Ya. Tuh kelihatan nggak? Tulinya membersamaimu, tulinya itu pakai not balok. Jadi ini ibarat kata bahwa tuli itu sebetulnya indah. Jadi ini dunia tanpa suara ya. Saya bacakan ya di cover belakang. Anak menggunakan alat bantu dan terapi wicara. Anak berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Anak menggunakan alat bantu tetapi terapi wicara sekaligus bahasa isyarat. Manakah yang akan dipilih para orang tua ketika anaknya mendapatkan diagnosis medis berupa gangguan dengar? Bagaimana mereka menghadapi dan mengatasi segala tantangan internal dan eksternal dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya? Luangkan waktu dan rilekkan pikiran sejenak. Berikan kesempatan bagi para orang tua ini untuk bercerita tentang suka duka mereka dalam membersamai anak-anak mereka. Mereka akan berbagi kehangatan dan kisah haru dan gembira mereka. Percayalah bahwa kasih sayang yang tulus itu ada. Nah, di sini penerbitnya Instagram redaksi Iris ya. Kemudian kalau tanda W itu apa ya? Saya nggak tahu nih W ini. Wattpad atau apa ya? Aduh, saya jadul nih. Oke ya, itu cover belakangnya. Nih. Membersamaimu tuli. Saya senang sekali kalau ada orang ngirim buku dan saya berusaha mencoba mempromosikannya. Nah, ini di halaman dalamnya ditulis tuh ya. Buat Golagong dari Esti Wika dan kawan-kawan. Terima kasih ya. Saya akan bacakan di halaman dalam itu endorsementnya. Disa Sakina Ahdanisa, dengar, founder dari Div Cafe Finger Talk.
Nah, dia menulis begini. Sejak mendirikan Finger Talk tahun 2016 dan berkenalan dengan komunitas Tuli Indonesia, ya, saya selalu tertarik dengan kisah hidup teman-teman tuli saya. Mereka sering bercerita tentang hambatan yang mereka temui, seperti sulitnya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah atau mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Oleh karena itu, kisah-kisah kali ini memberikan sudut pandang baru, sudut pandang para orang tua, walaupun ada banyak rintangan yang harus dilalui. Mereka selalu ingin memberikan hal yang terbaik untuk anak-anak mereka. Nah, ini dari Disa Sakina Danisa tadi ya, dengar founder dari Div Cafe Finger Talk. Jadi, saya tahun 2019 di awal tahunnya ya, sebelum COVID-19 ini, diberi kesempatan mengajar anak-anak tuli di SLB Pangudi Luhur ya, di Kedoya, selama 1 bulan kalau nggak salah ya. 1 bulan apa ya. Jadi saya mengajar menulis creative writing kepada anak-anak tuli. Bayangkan, mereka bicara membaca isyarat bibir saya. Maka saya membuat materi presentasi seefektif mungkin. Nah, itu pengalaman pertama saya. Dunia tanpa suara. Mereka bersemangat, antusias, dan saya baru tahu bahwa dunia tanpa suara itu memiliki kekurangan dalam hal perbendaharaan kata. Misalnya, ketika saya menulis Rudy menyeret koper, lalu mereka bertanya ke saya, menyeret itu apa? Ketika saya praktekkan seolah-olah dengan gerak tubuh, gestur menyeret koper, baru mereka paham. Jadi sebetulnya barangkali ini bisa jadi jadi pekerjaan rumah kita. Mungkin tidak ada semacam, apakah sudah ada ya, pelajaran vocabulary. Jadi pelajaran 1 hari 10 kata misalnya, menghafal 10 kata soal sinonim tadi. Misalnya kalau, jadi mereka kekurangan sinonim ya, misalnya kalau memukul, meninju, apalagi ya, menampar dan sebagainya. Itu pengalaman saya ketika mengajar di SLB Pangudi Luhur. Pengalaman yang luar biasa, pengalaman puitik buat saya. Membersamaimu antologi tuli Esti Wika dan kawan-kawan. Ini editor dan proofreadingnya Esti Wika dan tim editor. Desain sampulnya tim desain. Kemudian cetakan pertama Maret 2020. Ini 210 halaman, 14 x 21 cm ya. Nah, saya membaca kata pengantarnya, ini menarik sekali. Ini saya membaca sampai tamat. Ini yang nulis Esti Wika Sidoarjo Desember 2009. Jadi di sini saya akan baca paragraf pertamanya. Ini menarik. Pertengahan tahun 2018, sebuah forum diskusi orang tua di salah satu negara bagian di Amerika Serikat mengajukan topik tentang penerimaan orang tua terhadap anak mereka yang tuli. Nah, Wika ngasih footnote, penggunaan istilah tuli kami gunakan untuk memudahkan penulisan dan menghormati identitas yang mereka pilih, kaum tuli. Kalau di sini apa? Tunarungu ya, tunarungu. Nah, tentang sampai sejauh mana mereka menerima anak dengan kondisinya yang sedikit atau tak mampu mendengar sama sekali. Jawabannya cukup mengejutkan, mengingat negara yang bersangkutan sudah cukup baik mengenal budaya tuli dan orang-orangnya mampu menerima perbedaan antara tuli dengan tunarungu. Nah, jadi tuli dengan tunarungu itu ada perbedaan secara moderat. Ternyata masih banyak pula dari para orang tua tersebut yang belum sepenuhnya menerima, terlepas dari usaha para orang tua ini memberikan fasilitas alat bantu yang terbaik, mengantar terapi, menyekolahkan, memasukkan dalam komunitas, melibatkannya dalam berbagai kegiatan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di kata pengantar ini diceritakan lagi yang paling menarik adalah ada bocah gypsy berusia 9 tahun terlahir tuli dan tak pernah bertemu dengan komunitas tuli manapun seumur hidupnya. Jadi ini neurologis Oliver Sacks
menuliskan beberapa contoh kisah. Jadi si Oliver Sacks ini bercerita ada bocah gypsy 9 tahun. Dia nggak pernah bergaul dengan orang-orang senasibnya yang tuli tadi. Nah, jadi meskipun hampir tanpa intervensi bahasa apapun, Manuel ini tampak ceria, si bocah 9 tahun ini ya. Penuh perhatian dan secara emosional juga normal. Jadi orang nggak tahu deh kalau dia tuh tuli, si Manuel ini. Nah, Manuel memasuki sekolah khusus tuli Nomentana di usia 10 tahun dan mampu menguasai bahasa isyarat dan bahasa Italia dalam waktu 3 bulan saja. Selain karena dia cerdas, faktor keluarganya juga sangat berpengaruh. Nah, ini lingkungan keluarganya ini sama. Ketika saya diamputasi, lingkungan keluarga saya mendukung. Dan saya tidak pernah bergaul dengan komunitas cacat karena di Serang, Banten tidak ada. Jadi saya hidup dengan orang-orang normal aja. Saya merasa bahwa saya cacat kalau lagi saya berkaca, bercermin. Oh, tangan saya satu ya. Waduh, nah disitulah saya kadang-kala baru sadar ya. Nah, ini si cerita lagi tentang bocah gypsy tadi ya, si siapa tadi? Manuel. Nah, Manuel memang dilihat berbeda, namun tak pernah diperlakukan berbeda. Nah, itu dia. Bapak saya juga nggak pernah. Kamu jangan naik motor, tangan kamu satu. Nggak pernah diingatkan. Malah dibelikan motor. Nih motor ini khusus, tidak perlu pakai tangan koplingnya, tapi di kaki. Jadi nggak pernah diingatkan saya ini tangan satu, tapi didukung. Nah, Manuel dianggap sebagai bagian dari komunitas gypsy-nya. Jadi lingkungan saya juga di rumah di komplek Pedanka, di sekolah saya SDL 1 Serang, SMP Negeri 2 Serang, SMA Negeri 1 Serang, di Unpad juga tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi mereka, nah yang perlakuan diskriminasi itu biasanya di politik, di profesi ya. Tapi kalau di masyarakat enggak. Ya. Nah, barangkali tak semua anak tuli beruntung bisa secerdas Manuel, tetapi setiap orang tua dengan anak tuli selalu memiliki kesempatan untuk bersikap seperti orang tua Manuel. Ini Wika, ST Wika nulis gitu ya di kata pengantarnya. Orang tua yang memperlakukan anak tulinya secara utuh bersamaan dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia di tengah lingkungan sosial. Nah, jadi seperti itu. Nah, di tanah air kita banyak sekali hal yang mempengaruhi arah dan perkembangan sikap sosial emosional orang tua. Sikap orang tua ini memiliki kaitan erat dengan budaya, pengetahuan, lingkungan, dan juga keyakinan atau agama. Nah, ini saya interupsi. Sering kan mendengar kalau misalnya ada orang tua menyembunyikan anaknya yang cacat, terutama yang lahir secara cacat. Saya punya teman namanya Iis Sulaiman, anaknya cerebral palsy kalau nggak salah ya, yang sering disebut oleh masyarakat cacat mental. Dengan tabah dia mengurusi anaknya, dan lihatlah sekarang dia menjadi, saya menyebutnya Wonder Woman ya, dan anaknya tumbuh. Dan kita memang tidak perlu meminta lebih dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita berusaha mendorong anak kita kalau misalnya anak kita berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi di sini begitu beragamnya pengaruh itu, maka para orang tua dari anak tuli di tanah air akan dihadapkan pada sejumlah konflik mendasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya teruskan ya, ini menarik. Dari sisi internal ada konflik timbul mengenai pilihan istilah, apakah tuli ataukah tunarungu yang lebih tepat digunakan, beserta dengan alasan masing-masing yang cukup menjadi bahan pertimbangan ini. Ini berkaitan dengan pula dengan anggapan bahwa anak tuli pasti bersamaan dengan bisu. Tuh, jadi tidak. Jadi anak tuli tidak selalu bisu. Jadi anak tuli itu pasti bersamaan dengan bisu, tunarungu sekaligus tunawicara. Ini anggapan orang. Ada juga banyak tuli yang mampu berbicara sebaik orang dengar. Di sisi lain, tumbuh pula anggapan bahwa mereka yang telah bersuara pasti bisa berbicara. Nah, kalau nggak salah anak-anak tuli ini pakai alat bantu ya. Nah, perkembangan teknologi juga memberikan dampaknya sendiri. Apakah penggunaan alat bantu seperti ABD atau implant berfungsi sebagai pengganti ataukah sebagai pendukung komunikasi dalam bahasa isyarat? Sementara teknologi memfasilitasi dengan cara ilmiah untuk mendengar. Ada celah budaya yang dimanfaatkan sejumlah pengobatan alternatif yang mengklaim bisa menyembuhkan orang dengan gangguan dengar. Pengobatan alternatif. Orang tua kembali dihadapkan pada kegalauan. Benarkah tuli bisa disembuhkan? Jadi kata pengantar Wika ini menarik ya.
Di sini ditambahkan lagi. Jadi lingkungan keluarga besar atau lingkungan sekitar acap kali menggunakan kemampuan komunikasi verbal sebagai indikator kemampuan kenormalan anak tuli. Sedangkan bahasa isyarat meski telah memenuhi kaidah sebagai satu jenis bahasa dan ratusan variannya telah diakui oleh PBB. Nah, PBB ini memutuskan setiap tanggal 23 September diperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional. Masih banyak dihindari orang tua. Ya, jadi bahasa isyarat itu mungkin malu kali ya. Kalau nggak salah Raisa Hetapi dan Dewi Yul itu anaknya tunarungu apa tuli ya. Pokoknya dia memakai bahasa isyarat ya. Ya kalau nggak salah dia dia bisa berbicara tapi ya sengau itu ya. Mengikuti saran dari tenaga kesehatan, banyak orang tua yang lebih memilih untuk mengasah kemampuan verbal demi memaksimalkan sisa pendengaran dan kemampuan bersuara yang ada. Seperti halnya orang tua pada umumnya, ada pula kekhawatiran tentang apakah anak tuli juga mampu menempuh pendidikan dan memperoleh pengetahuan setara dengan anak dengar. Kurikulum yang menyesuaikan dengan anak ataukah kondisi anak yang harus menyesuaikan dengan target kurikulum standar yang dicanangkan. Jadi belum selesai dengan internal, orang tua harus berhadapan dengan lingkungannya ya, yang sepenuhnya belum paham mengenai seluk-beluk tuli itu sendiri. Jadi tidak mudah, tapi alhamdulillah sejumlah orang tua berkenan berbagi kisah dalam buku ini ya. Nah, mengingat konflik internal dan eksternal yang dihadapi kaum tuli dan orang tuanya, susunan kisah yang ada dalam buku ini tak bermaksud menunjukkan kisah mana yang terbaik. Jadi masing-masing kisah memiliki ciri uniknya yang akan menunjukkan bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapinya. Manakah yang paling relevan dengan kondisi ayah ibu hadapi? Semua di kisah ini baik dengan problem solvingnya masing-masing, seperti halnya semua anak unik dan kemampuannya masing-masing. Jadi pembaca dipersilahkan. Nah, kami semua yang menulis percaya dan berharap akan lebih banyak orang tua dengan anak tuli yang akan menempuh jalan serupa atau bahkan lebih baik lagi. Kami juga berharap tak ada lagi anak tuli yang disembunyikan, tuh kata Wika. Kami juga berharap tak ada lagi anak tuli yang disembunyikan. Dengan alasan apapun, mereka juga berhak atas pendidikan dan hubungan sosial yang setara. Tetangga saya ini, ya Allah, itu sekeluarganya tuli. Kalau bicara tuh teriak-teriak. Nah, artinya dia masih bisa bicara walau sengau, tapi harus berteriak-teriak. Mereka semua sekolahnya di SLB di Jalan Bayangkara ini, di Kota Serang ya. Oke ya. Membersamaimu, antologi tuli. Jadi di sini ada 15 kisah suka duka orang tua yang menemani anaknya yang tuli. Nah, ini Guru Mudaku oleh Iis Arum Wardani. Saya akan mengutip satu paragraf. Jadi ini omongan dari anaknya. Ibu, Allah menciptakan semua manusia sempurna. Aku tuli dan aku sempurna. Hanya pendengaranku diambil oleh Allah dan aku terima. Aku takut aku mendengar banyak dosa kalau pakai alat ini. Wah, ini menarik ya. Jadi mau dipasangi alat, tapi dia bilang anaknya, aku nih sempurna, aku hanya tidak bisa mendengar saja. Sama seperti aku juga. Aku ini sempurna, aku hanya kehilangan beberapa kilo daging saja. Saya ini membayangkan seorang ibu ya menghadapi anaknya. Sedih saya. Pertanyaan dan pernyataan menggelitik ini masih ditulis oleh Iis Arum Wardani ya. Kenapa tunanetra boleh memakai huruf braille tapi tunarungu tidak boleh berisyarat? Sebuah pertanyaan yang diajukan Udana sore itu. Apa ini maksudnya ya? Jadi Udana ini memberi batas pada komik Y seri disabilitas yang sedang dibacanya. Jadi paham saya. Jadi orang tuli itu diupayakan bisa bersuara dengan implan, gak usah pakai bahasa isyarat. Begitu ya.
Menjemput Kehidupan, Nur Aziza Nindira Siswanti. Ada satu kutipan, ku peluk anakku, ku ciumi dia, berkali ku mohon maaf padanya. Aku belum bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Jadi saya ingat bapak saya ketika saya jatuh lalu dibawa ke dukun, lalu ternyata gagal penanganannya, lalu saya harus diamputasi. Saya membaca buku harian bapak saya. Bapak saya menulis begini, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya cacat, kata bapak saya di tulisannya. Saya akan melakukan apapun untuk saya agar saya bisa tidak minder maksudnya. Dan ternyata bapak saya melakukan hal yang bagus sekali, yaitu menyuruh saya berolahraga dan baca buku. Dengan 2 kegiatan itu alhamdulillah saya bisa sukses sampai sekarang. Saya di badmintonnya juga juara se-Asia Pasifik ya, Olimpiade cacat se-Asia Pasifik kelas tangan, dan juga saya sekarang bisa menulis 125 buku. Jadi bapak saya berhasil. Jadi memang wajar kalau misalnya Nur Aziza menulis, ku peluk anakku, ku ciumi dia, berkali ku mohon maaf padanya. Aku belum bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Sebetulnya Nur Aziza ini sudah jadi ibu yang baik bagi anaknya. Ke Yogyakarta demi Rosa, Nana Newangsari. Dia menulis, anak tuli adalah manusia sempurna yang diciptakan Allah untuk melengkapi hidup kita. Ini quote yang bagus sekali. Terus saya akan bacakan lagi yang lain. Perjuangan dari pelosok, Adib Muklis. Jika ikut terapi wicara berarti harus masuk sekolah umum. Kalau tetap ke SLB, buat apa buang uang jauh-jauh terapi ke Lawang. Ini ada satu keluhan ya. Juga yang lainnya, support sistem untuk Arza oleh Bakti Alamsa. Jangan sampai kita kehilangan rasa syukur karena berharap lebih. Nah ini jadi anak tuh amanah. Kita harus selalu lihat ke bawah, jangan selalu ke atas, bahwa apa yang kita peroleh, anak itu amanah. Syukuri apa yang ada. Banyak juga pasangan-pasangan yang tidak memperoleh anak, Ini dia si bapak itu ya. Saya salut sama para penulis di sini ya. Mempercayai dan mendampingimu oleh Yeni. Ibu, kenapa aku tuli? Kenapa aku tak bisa mendengar? Kenapa ibu tak berbuat apa-apa sampai aku seperti ini? Kenapa ibu dulu tega menyekolahkanku di sekolah umum? Nah, banyak memang orang tua yang masih menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus di sekolah umum. Tetangga saya juga begitu. Saya melihat dia mengantar si anak ke sekolah umum. Diantaranya tidak sampai ke sekolah tapi agak jauh, lalu si anak berjalan ke sekolah. Saya kadang-kala sedih kalau melihat para orang tua yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Tapi juga saya memaklumi karena memang saya tahu sekali perasaan orang tua yang memiliki anaknya cacat. Orang tua saya alhamdulillah ya kuat dan bisa mendidik anak-anaknya. Sahabat Golagong, terima kasih sudah menonton. Baca buku ini, hubungi saja Westi Wika. Di sini Instagramnya redaksi Iris, cari ya, redaksi Iris. Buku ini bagus untuk santapan batin kita. Jika Anda penulis pemula atau penulis muda yang baru menerbitkan buku antologi cerita pendek atau novel secara komunitas atau tunggal, kirim saja ke saya, Golagong TV, Komplek Hegar Alam, nomor 40,
Serang 42118, Banten. Insya Allah akan saya coba review ya. Akan saya coba bedah dan antri. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini, penulis dan buku. Salam literasi. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.